Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mindmap saya ya. Kebetulan saya dapat buku Wali Berandal bab ketujuh yang berjudul Sang Penjaga Gunung dan Kontrak Iklannya. Mbah Marijan dan Kerinduan akan Tatanan Lama. Ya, di sini hasil dari review saya ya. Para tokohnya yaitu Mbah Marijan, penulis, warga di lereng atas, pemerintah setempat, Raja Senapati, Nyai Roro Kidul, Sunan Kalijaga, Ki Jurutaman, dan raja penerusnya. Masalahnya itu di sini selama 5 abad terakhir Merapi telah meletus. Jadi letusan Gunung Merapi itu sudah di depan mata atau di ambang mata gitu ya. Jadi warga-warga disuruh pemerintah setempat untuk pindah ke pusat pengungsian. Akan tetapi Mbah Marijan menolak. Mbah Marijan lebih mengenal gunung daripada vulkanologi yang berteriak-teriak untuk menyuruh orang segera angkat kaki itu ya. Nah, langsung saja kita lanjut lagi. Mbah Marijan ini 25 tahun menjadi penjaga gunung. Nah, dia diberi gelar Surak Sohargo, secara harfiah artinya yaitu penjaga gunung yang baik. Dengan monumen yang terjadi pada Gunung Merapi ini mengingatkan kita semua untuk mencintai alam sekitar agar alam tidak murka. Langsung saja kita lanjut lagi ya. Pada Februari 2007, penulis bertemu dengan Mbah Marijan saat berusia 80 tahun di lereng atas Gunung Merapi. Di pertemuan mereka itu, Mbah Marijan cerita sejarah Gunung Merapi ada dua, yaitu yang pertama sejarah dalang. Sejarah dalang adalah pendongeng multi terampil. Yang disebut dalang adalah pendongeng multi terampil dan penggerak wayang kulit yang beraksi di layar kelir dalam pertunjukan wayang Semalam Suntuk. Dan pada sejarah dalang ini juga Jawa itu masih masanya sebelum Jawa didiami oleh manusia gitu. Pada sejarah ini. Yang kedua itu ada sejarah ketoprak. Ketoprak adalah sandiwara tradisional Jawa. Ketoprak diangkat dari peristiwa-peristiwa pada abad penuh gejolak antara kejatuhan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha pada dekade terakhir itu tahun 1400-an. Dan bangkitnya Mataram beragama Islam itu pada tahun 1580-an. Raja pertama Mataram yaitu Panembahan Senapati yang menunjuk penggawa terpercaya yang kebetulan juga raksasa menjadi penjaga Merapi dan menganugerahinya nama Penambahan Sapu Jagat. Dalam perjanjian yang mereka buat, Sapu Jagat bersedia menjaga gunung itu asalkan Senapati dan raja-raja penerusnya memberikan upeti tahunan berupa busana dan perlengkapan kerajaan. Nah, di dalam sejarah ketoprak ini ada ritus labuhan, di mana yaitu mereka membuang sajian ke laut. Itu tadi yang adanya mereka Sapu Jagat bersedia menjaga gunung itu asalkan Senapati dan raja-raja penerusnya memberi upeti tahunan itu, yaitu tadi itu ritual labuhan. Ritual labuhan membuang sajian ke laut. Nah, ritual labuhan itu sendiri dimulai dengan pengantaran sejumlah benda pusaka keraton Kesultanan Jogja ke kantor kecamatan di Cangkringan yang berlokasi di lereng gunung di bawah Kinahrejo. Benda yang dilabuhkan itu dari satu perangkat lengkap pakaian tradisional untuk pria maupun wanita, kain batik berbagai pola, stagen, belangkon gitu, minyak wangi, dan lain sebagainya. Nah, dalam kata-kata pusat pemerintahannya berada di bawah kawah gunung, Mbah Marijan itu pernah melihat tempat itu dalam mimpinya dan dia melukiskannya. Itu seperti cerita persekutuan segitiga kuno, yaitu antara Ratu Laut Selatan, Dayang Penjaga Gunung Merapi, dan Raja Mataram Negara yang sekarang
telah sirna beserta penerusnya. Kita lanjut ya, argumen dari Mbah Marijan yang saya review yaitu, bagi Mbah Marijan upacara labuhan sepenuhnya bersifat Islami. Sedangkan menurut saya yaitu pemikiran Mbah Marijan terlalu berlebihan dan tidak masuk akal. Konsep jin dalam Islam tidak ada harus dipelihara atau bahkan diberikan sesajen, karena hal itu akan menyebabkan cacat iman dan akan terjebak pada kemusyrikan. Lanjut, kita ke sini ya. Mbah Marijan masuk ke alam perniagaan. Masuk ke alam perniagaan modern melalui praktik pendakian gunung yang terkesan asing dan aneh. Lalu Mbah Marijan juga terkenal dengan kesederhanaannya, pengabdiannya kepada tugas, kesetiaannya kepada sultan, dan kesediaannya untuk bekerja dengan imbalan yang sangat minim. Tahun 2006, Mbah Marijan menandatangani kontrak iklan dengan perusahaan farmasi Sido Muncul. Dan kampanyenya itu promosinya dilancarkan melalui iklan televisi yang menonjolkan manfaat kuku Bima yang menyegarkan untuk olahragawan laki-laki maupun perempuan. Di sini tentang kematian Mbah Marijan. Makam Mbah Marijan terletak di Dusun Serunen. Mbah Marijan diberi julukan wali gosong modern seperti Sunan Geseng karena beliau kematiannya ditemukan dalam keadaan berlutut dengan dahi menempel ke dapur menghadap ke Mekah. Mungkin itu saja yang saya dapat paparkan pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Pak dosen. Saya ucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.